Shalom saudara, apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya sangat bersuka cita hari ini saya bisa kembali lagi menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di Rock Malaysia. Saya senang sekali saudara karena hari ini saya sudah ada di kota Batam. Kalau saudara lihat latar belakang yang berbeda, ini adalah kamar saya dan saya sedang ada dalam karantina mandiri selama 14 hari ke depan. Tidak keluar rumah, tapi dari tempat ini saya ingin berbagi hal-hal yang menguatkan setiap kita, membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami akan buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hikmat yang Tuhan berikan buat hamba-Mu. Tuhan urapi setiap kami, berkati setiap kami, supaya setiap kami bisa mendapatkan sesuatu hari ini, mengubahkan cara pandang kami tentang Tuhan, dan membawa kami kepada pengenalan akan Engkau yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dari renungan doa puasa kemarin, kita belajar dari Yosua ketika dia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel pada saat itu sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Dari Yosua pasal yang pertama, di sana diceritakan bagaimana Tuhan memberikan briefing kepada Yosua. Di ayat 7 dikatakan seperti ini, "Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Nah saudara, apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ini adalah satu hal yang sangat berbeda dengan pemandangan kebanyakan orang Kristen, saudara. Kadang kita pikir bahwa peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, kadang kita pikir hukum-hukum yang Tuhan berikan itu membuat kita repot, ya, merugikan kita, tidak menguntungkan kita. Tapi sebenarnya kalau saudara perhatikan, peraturan yang Tuhan berikan buat kita itu bertujuan supaya kita beruntung dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Kenapa Tuhan minta kita bersungguh-sungguh? Kenapa Tuhan minta kita bertindak hati-hati? Kenapa Tuhan minta kita memperhatikan setiap ketetapan-ketetapannya? Supaya kita beruntung dalam segala perjalanan kita. Kadang kita pikir bahwa kenapa sih kita harus disiplin diri kita berdoa? Kenapa kita pikir kita harus disiplin diri kita beribadah? Kenapa kita selalu berpikir, kenapa sih kita harus disiplin untuk melatih tubuh kita, melatih diri kita untuk memikirkan kerajaan Allah, untuk melakukan apa kehendak kerajaan Allah, ya, menabur, memberi dari kehidupan kita. Kenapa Tuhan mau kita seperti itu? Saudara, jawabannya sederhana. Karena Tuhan mau kita beruntung dalam segala perjalanan kita. Karena kehidupan kita yang masih ada di bumi ini, kita bersyukur kita punya Roh Kudus hari ini, saudara. Dalam zaman perjanjian lama mereka nggak punya Roh Kudus, tapi sekarang saya dan saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita. Kita sudah belajar bahwa Dia menginsafkan kita. Dia menyadarkan kita kalau ada yang salah. Dalam proses perjalanan kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, kita bersyukur sekarang ada Roh Kudus. Dia mengingatkan kita ketika kita mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kita mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita mulai ada keraguan-raguan, Roh Kudus datang dan mengingatkan setiap kita. Tapi yang pasti ini, saudara, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya secara pribadi juga belajar mendisiplin diri saya. Saya belajar mendisiplin kehidupan saya untuk bergantung kepada Tuhan, untuk melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di depan kita, di depan saya. Nah, saudara, saya mau bagi buat setiap kita. Mungkin selama ini kita punya gaya hidup yang suka belok ke kiri, belok ke kanan, bikin tikungan-tikungan sendiri. Kita tahu rencana Tuhan baik buat kita. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Tapi dalam perjalanan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita belajar untuk melihat tetap ke depan, bertindak hati-hati sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita beruntung dalam segala perjalanan kita. Kalau kita merenungkan, saudara, banyak dari kita yang kadang-kala kita mendapatkan hal yang sulit itu bukan karena kesalahan orang lain, tapi karena kesalahan diri kita sendiri yang kita suka main api. Kita suka melakukan sesuatu dan berspekulasi bahwa nggak apa-apalah kita bikin seperti ini. Nah saudara, sebenarnya Tuhan memperingatkan Yosua, juga Tuhan memperingatkan setiap kita pada hari ini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan ketetapan-ketetapan, sesuai dengan firman Tuhan. Latih diri kita untuk melakukan ini semua. Dan di ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau
bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bukan berarti kita dari pagi sampai malam baca firman Tuhan, tidak. Tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu punya pengertian bahwa dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita pagi hari, malam hari, kita merenungkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang sorga mau kita lakukan di tengah-tengah lingkungan kita. Itu merenungkan firman Tuhan. Apa yang Yesus pikirkan tentang kehidupan kita. Kira-kira kalau kita ada di restoran, kira-kira kalau kita ada di kantor, apa yang Tuhan mau kita kerjakan di situ. Karena Tuhan melihat setiap kita. Tuhan memandang kita dari sorga. Kita merenungkan bahwa kita ada di situ sebagai the representative of Christ Kingdom. Waktu kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ada di situ. Itu merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apa yang mendrive kehidupan kita bukan keinginan menyenangkan diri kita. Ada orang yang senang ketika semua emosinya terlampiaskan. Tapi pertanyaannya, apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu memuliakan Tuhan? Ketika itu tidak memuliakan Tuhan, sebenarnya kita sedang tidak melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Jadi, yang pertama, Tuhan memperingatkan Yosua bahwa bertindaklah hati-hati sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan supaya kamu beruntung. Yang kedua, Tuhan memperingatkan Yosua, firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Coba pikirkan apa yang sorga mau kita lakukan di bumi supaya kita berhasil dalam perjalanan-perjalanan kita. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya untuk punya good behavior itu ada di dalam Alkitab. Tuhan memberikan janji buat setiap kita bahwa ketika kita punya cara hidup yang baik, ketika kita punya attitude yang baik, bukan hanya terhadap sesama, tapi yang paling utama yaitu di hadapan Tuhan. Saudara tahu, semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengenal pribadinya, semakin hubungan kita baik dengan Tuhan, maka itu akan terrefleks dari bagaimana hubungan kita dengan sesama. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin menjadi berkat buat orang lain. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan membawa kita mengerti bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Nah, saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk memiliki ketetapan hati, untuk bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Karena itu janji Tuhan buat kita, untuk kita bisa mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan ini, dan perjalanan kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini. Saudara, kadang kita melihat bahwa kok ribet ya orang Kristen ya, banyak sekali yang harus dilakukan. Kita harus melatih diri kita beribadah, kita harus melatih diri kita untuk memberi, kita harus melatih diri kita untuk berkorban buat orang lain, kita harus melatih diri kita untuk membangun jam doa, saat teduh, pembacaan firman. Kadang kita pikir itu susah atau rumit, atau kadang dalam bisnis, dalam usaha kita, teman-teman yang bekerja, kita pikir jadi orang Kristen ini susah ya, kita nggak boleh bikin A, nggak boleh bikin B. Tapi sebenarnya saudara, kalau saudara tahu, semua peraturan-peraturan itu, semua ketetapan-ketetapan itu Tuhan buat bukan untuk menyenangkan kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan saya dan saudara. Ketika kita hidup dengan baik dan benar, siapa yang diuntungkan? Memang nama Tuhan dipermuliakan, tapi kita menerima keberuntungan. Saudara tahu bahwa di akhir zaman ini, di dunia sekarang, dalam dunia pekerjaan, perusahaan-perusahaan besar, mereka bukan hanya melihat standar dari kepandaian atau kepintaran seseorang, tapi good attitude itu juga menjadi satu nilai penting dalam kehidupan ini. Good attitude, bagaimana kita punya rasa kepercayaan diri yang kuat, kita punya kemampuan untuk bisa beradaptasi, kita punya nilai tambah ketika kita bisa punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita, kita gampang berkomunikasi. Itu adalah hal yang sangat baik, saudara. Dan sebenarnya untuk bisa belajar memiliki itu semua, kita nggak perlu pergi ke psikiater, karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu, guidance itu di dalam Alkitab. Bahkan dalam perjanjian lama, Tuhan berkata, kalau kamu mau beruntung, bertindaklah hati-hati. Tuhan bilang, kalau kamu mau berhasil dalam segala perjalananmu, renungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang surga mau kita lakukan di bumi. Karena kalau kita menyadari betul kehidupan kita dipantau dari sorga, kita nggak mungkin bikin yang aneh-aneh, saudara. Kita nggak mungkin punya satu niat untuk berbuat hal yang jahat. Kalaupun ada terbesit dalam hati dan pikiran kita, akan segera mungkin itu akan lenyap, saudara.
Karena kita tahu surga melihat kita. Surga melihat apa yang kita kerjakan di muka bumi. Nah, doa saya buat saudara hari ini, kita akan mempersiapkan diri untuk berpuasa esok hari. Saudara, mari kita lihat kehidupan kita, dan mari sama-sama kita belajar untuk kita bisa berketetapan hati, untuk berhati-hati bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan supaya kita mendapatkan rema dari situ dan kita bisa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Doa saya buat saudara, setiap kita bisa mengalami keberuntungan karena kita percaya kepada Tuhan yang menyertai kita, dan perjalanan kita berhasil bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan lihat kita setia, kita menjadi anak-anaknya. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan terus menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu, biar setiap kami datang dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu yang hari ini mempersiapkan diri buat berpuasa besok. Biar kami bisa merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan Tuhan berbicara buat setiap kami, dan Engkau menyampaikan isi hati-Mu, meneguhkan, menegur kami, mengkoreksi kami Tuhan, supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu ada menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita, mari berpuasa bersama-sama. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara bisa berhenti makan setelah makan malam nanti malam, dan berbuka puasa pada esok hari jam 2 siang atau jam 4 sore. Ya, kita bisa sama-sama berpuasa, kita berdoa minta lawatan Tuhan buat bangsa kita Indonesia, juga buat Malaysia. Juga kita juga berdoa supaya ibadah kita hari Minggu, ibadah online kita, ada banyak jiwa yang diberkati, banyak jiwa yang bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, sekalipun kita hanya berjumpa lewat ibadah online, tapi setiap kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan lewat firman Tuhan. Jangan lupa hari Minggu kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Ada sakramen perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya terus berdoa buat setiap kita. Saya kangen sekali untuk kita bisa beribadah kembali lagi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.